Putin belak-belakan marah, sanksi anti-Rusia sama dengan deklarasi perang. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan keputusan memulai operasi khusus di Ukraina bukanlah keputusan yang mudah. Dia menekankan Moskow berusaha menyelesaikan konflik Donbas secara damai. Dia mengatakan Kiev seharusnya mengizinkan orang-orang Donbas untuk berbicara bahasa Rusia dengan bebas dan hidup sesuai keinginan mereka sendiri, tetapi pihak berwenang Ukraina malah mengorganisir blokade wilayah tersebut. Presiden Rusia mengumumkan operasi khusus di Ukraina pada tanggal 24 Februari tahun 2022 dengan alasan terus berlanjutnya penembakan di Donbas oleh pasukan Kiev, dan perlunya demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Lebih lanjut Putin mengatakan Rusia telah mendeteksi munculnya pejuang dari Timur Tengah di Ukraina, yang mencoba menggunakan mobil jihad, yang dilengkapi dengan bahan peledak untuk menyerang militer Rusia. Sejauh ini, serangan ini tidak berhasil, ujar Putin. Putin menegaskan, sejauh ini operasi militer di Ukraina berjalan sesuai rencana. Saya kira tentara kita akan menyelesaikan semua tugas yang dihadapinya. Saya tidak meragukannya sedetik pun. Seluruh jalannya operasi membuktikannya, semuanya berjalan sesuai rencana, sesuai jadwal. Yang mereka lakukan adalah menghancurkan seluruh infrastruktur militer, emang tidak semua, tapi sebagian. Terutama gudang senjata, amunisi, penerbangan, sistem pertahanan udara, ungkap Putin, dilansir Sputnik pada Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022. Putin juga menguraikan salah satu tujuan operasi khusus yakni denazifikasi Ukraina. Dia menjelaskan bahwa pendukung nasionalis dapat ditemukan di banyak negara, bahkan di Rusia, tapi hanya di Ukraina mereka diizinkan mengekspresikan pandangan mereka secara terbuka dan hanya di sana mereka didukung di tingkat pemerintah. Apakah Anda melihat ribuan orang berjalan di sekitar ibu kota dengan obor? Apakah Anda melihat orang-orang berbaris dengan swastika dan dengan obor ini seperti di Jerman pada 1930-an? Apakah kita mendukung mereka yang membunuh orang Rusia, Yahudi, bahkan orang Polandia yang sama? Dalam Perang Dunia Kedua, apakah kita menjadikan mereka pahlawan? Tapi, di Ukraina, mereka melakukannya dan orang-orang ini didukung, tegas Putin. Tentang sanksi Barat dan kesiapan pasukan nuklir Rusia, Presiden Putin melanjutkan untuk mengomentari tanggapan Barat terhadap operasi khusus, yang mereka sebut invasi. Putin mengatakan bahwa keputusan negara-negara Barat untuk menerapkan sanksi anti-Rusia, sama dengan deklarasi perang. Banyak dari apa yang terjadi, dari apa yang kita lihat sekarang dan apa yang kita hadapi, tentu saja merupakan cara untuk melawan Rusia, tegas Putin. Putin mencatat bahwa meskipun demikian, tidak ada darurat militer atau keadaan darurat yang akan diberlakukan di Rusia. Dia menambahkan darurat militer hanya dapat diterapkan jika ada ancaman eksternal yang luar biasa, yang sejauh ini tidak ada yang terwujud. Presiden Putin mengungkapkan, bagaimanapun, bahwa pasukan pencegahan nuklir Rusia berada dalam siaga tinggi setelah Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan bahwa NATO terlibat dalam konflik Ukraina. Presiden Putin menekankan penerapan zona larangan terbang di atas Ukraina oleh negara manapun akan dilihat Rusia sebagai partisipasi dalam konflik. Sebelumnya, Amerika dan negara-negara NATO lainnya berulang kali menolak permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memperkenalkan zona larangan terbang seperti itu, dengan alasan bahwa hal itu kemungkinan akan memicu perang antara blok tersebut dan Rusia. Operasi khusus diluncurkan Putin pada tanggal 24 Februari tahun 2022 dengan tujuan mendemilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Presiden Putin mengatakan Rusia tidak memiliki pilihan lain selain bertindak setelah Kiev gagal menerapkan perjanjian Minsk selama 8 tahun dan secara sistematis mencoba membatalkannya.